Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Dr. Haji Asis Saifuddin MSI dan Bapak Muhammad Rizal Fauji MPD serta teman-teman kelas 4A PGMI yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul via online ini. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 insya Allah akan mempresentasikan materi mengenai menguasai teknik membaca dan menulis. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Aisyah Nihayatul, Devita Rusmana, Dewi Eka Kartini, Divya Farisani, Dini Ardianti, Fitri Damayanti, dan saya sendiri Eris Trisdianti. Baik teman-teman sekalian, untuk memulai kegiatan presentasi ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Aisyah Nihayatul. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang pertama. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian membaca cepat. Nah, pengertian membaca cepat ini artinya adalah dengan membaca dengan kecepatan tinggi, hampir keseluruhan materinya dibaca dalam waktu tertentu yang disertai dengan pemahaman isi berjumlah 70% dari materi. Nah, materi dalam ini adalah bentuknya berbentuk kata, jumlah kata yang terkandung dalam suatu bacaan. Nah, sedangkan waktu tertentu itu maksudnya yaitu untuk memahami materi bacaan memerlukan atau membutuhkan waktu gitu. Nah, waktu yang dipergunakan dalam membaca cepat ini adalah satuan waktu yaitu menit. Nah, pemahaman isi bacaan yang 70% ini artinya adalah setelah selesai membaca, sekurang-kurangnya pembaca menguasai isi bacaan sebanyak 70%. Nah, kecepatan dalam membaca dapat dianalogikan seperti menjawab pertanyaan. Nah, apabila sudah dapat menguasai strategi dalam membaca cepat ini, nah, maka akan dapat mempermudah untuk menerapkannya, yaitu mampu menyelesaikan suatu bacaan dengan waktu yang cepat dan dengan pemahaman teks sebanyak 70%. Kecepatan membaca menunjukkan seberapa baik seseorang dalam memahami suatu teks. Nah, apabila teks tersebut memuat materi yang mudah dipahami, gitu, maka kecepatan membaca akan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak memahami dulu materi teksnya, gitu. Fungsi membaca cepat. Nah, di sini ada 3 fungsi membaca cepat, yaitu ada menghemat waktu yang digunakan untuk membaca, kemudian menemukan inti bacaan dalam waktu yang relatif singkat, kemudian yang ketiga yaitu menambah keefektifan kegiatan belajar. Nah, itu dia pengertian dari membaca cepat dan fungsi membaca cepat. Nah, selanjutnya saya sebelumnya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya pemaparan materi oleh Devita Rusmana. Kepadanya dipersilakan. Tujuan membaca cepat. Zani dan Semi membagi membaca ke 4 jenis, yaitu membaca kilat atau skimming, membaca cepat atau speed reading, membaca study, dan membaca reflective reading. Yang pertama, membaca kilat atau skimming. Membaca kilat skimming merupakan salah satu cara membaca yang lebih mengutamakan penangkapan esensi materi bacaan tanpa membaca keseluruhan dari materi bacaan tersebut. Untuk membaca kilat diperlukan keterampilan yang dapat menentukan bagian-bagian bacaan yang mengandung ide atau pikiran pokok. Tujuan membaca kilat adalah menangkap seperangkat ide pokok, mendapatkan informasi yang penting dalam waktu singkat atau terbatas, dan menentukan suatu pandangan atau sikap penulis. Yang kedua yaitu membaca cepat, speed reading.
Membaca cepat adalah membaca yang dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Biasanya dengan membaca kalimat demi kalimat dan paragraf, tetapi tidak membaca kata demi kata. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi, gagasan utama, dan penjelasan dari suatu bacaan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga ada membaca studi. Membaca studi dilakukan untuk memahami, mempelajari, dan meneliti suatu persoalan. Kadang-kadang dituntut pula untuk menghadapkannya dalam ingatan. Untuk keperluan ini, membaca harus dilaksanakan dengan kecepatan yang agak rendah. Ciri-ciri pembaca yang baik dan efisien yaitu mempunyai kebiasaan yang baik dalam membaca, betul-betul mengerti tentang apa yang dibaca, sehabis membaca dapat mengingat kebahagiaan besar pokok-pokok bacaan, dan dapat membaca dengan kecepatan yang terkontrol. Kemudian yang keempat ada membaca reflektif atau reflective reading. Membaca reflektif adalah membaca untuk menangkap informasi dengan terperinci dan kemudian melahirkan kembali atau melaksanakannya dengan tepat sesuai dengan keterangan yang diperoleh. Biasanya membaca reflektif dilakukan dengan tuntutan petunjuk tentang percobaan di laboratorium, petunjuk yang memerlukan tindakan pembaca, di samping itu juga dilaksanakan atau ditujukan untuk merefleksikan suatu bacaan, membaca untuk kesenangan dan membaca estetis. Terima kasih kepada Devita. Selanjutnya pemaparan materi oleh Dewi Eka Kartini. Kepadanya dipersilakan. Untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknik membaca scanning. Scanning adalah suatu teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain, melainkan langsung ke masalah yang dicari, yaitu fakta khusus dan informasi tertentu. Scanning sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mencari nomor telepon, arti kata pada kamus, entry pada indeks, angka-angka statistik, acara siaran TV, dan melihat daftar perjalanan. Adapun langkah-langkah membaca scanning, yaitu yang pertama, lihatlah daftar isi dari kata pengantar secara sekilas. Yang kedua, telaah secara singkat latar belakang penulisan buku. Yang ketiga, baca bagian pendahuluan secara singkat. Yang keempat, cari dalam daftar isi bab-bab yang penting. Lalu, yang kelima, baca bagian kesimpulan jika ada. Yang keenam, lihatlah secara sekilas daftar pustaka, daftar indeks, atau appendix. Selain itu, scanning juga dapat dilakukan pada bacaan yang berupa prosa. Scanning prosa adalah mencari informasi topik tertentu dalam suatu bacaan, yaitu dengan mencari letak di bagian mana dari tulisan itu membuat informasi yang dibutuhkan. Caranya adalah yang pertama, mengetahui kata-kata kunci yang menjadi petunjuk. Yang kedua, mengenali organisasi tulisan dan struktur tulisan untuk memperkirakan letak jawaban. Yang ketiga, gerakan mata secara sistematik dan secara seperti anak panah meluncur ke bawah atau dengan pola S atau zigzag. Dan setelah menemukan tempatnya, lambatkan kecepatan membaca untuk meyakinkan kebenaran yang kita cari. Gerakan mata dalam scanning tidak jauh berbeda dengan gerakan mata dalam skimming. Terima kasih kepada Dewi Eka. Selanjutnya pemaparan materi oleh Divriya Fahrisani. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik membaca scanning. Scanning merupakan suatu teknik membaca dengan kecepatan tinggi untuk mencari hal-hal yang penting atau ide pokok dari suatu paragraf. Scanning juga merupakan cara membaca yang hanya bertujuan untuk mendapatkan ide pokok yang dalam hal ini ide tersebut tidak hanya berada di awal paragraf, tetapi bisa juga di tengah paragraf maupun di akhir paragraf. Dan teknik membaca scanning ini hanya memfokuskan perhatian siswa agar mereka cepat dalam menguasai ide pokoknya. Scanning adalah suatu keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien. Adapun tujuan dari scanning yaitu untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Selain itu, scanning juga bertujuan untuk mengenali topik bacaan, kemudian mengetahui pendapat atau opini orang,
kemudian mendapatkan bagian penting yang kita perlukan tanpa membaca keseluruhan. Kemudian untuk mengetahui organisasi penulis, urutan ide pokoknya, kemudian kesatuan pikiran, dan hubungan antar bagian dari bacaan tersebut. Kemudian ada pun tujuan skimming, yaitu untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Selain itu, skimming juga bertujuan untuk yang pertama mengenali topik bacaan, yang kedua mengetahui pendapat atau opini orang, yang ketiga mendapatkan bagian penting yang kita perlukan tanpa membaca keseluruhan, yang keempat mengetahui organisasi penulisan, urutan ide pokok, kesatuan pikiran, dan hubungan antar bagian dari bacaan tersebut. Kemudian yang kelima, penyegaran apa yang telah dibaca. Ada juga langkah-langkah membaca skimming, yaitu diantaranya yang pertama membuat pertanyaan tentang apa yang akan kita cari dari suatu buku. Yang kedua, telusuri daftar isi atau kata pengantar. Apakah informasi yang kita butuhkan itu ada atau tidak? Yang ketiga, dengan penuh perhatian, telusuri dengan kecepatan tinggi setiap paragraf atau subbab yang kita hadapi. Kemudian keempat, berhentilah ketika merasa menemukan apa yang sudah kita cari. Kemudian yang kelima, bacalah dengan kecepatan normal dan pahami dengan baik apa yang kita cari tersebut. Nah, selanjutnya, gerakan mata saat membaca dengan cara skimming ini hampir sama jika kita membaca mangkal, kecuali jika kita akan melewati bagian-bagian tertentu. Cara yang efektif adalah menelusuri awal paragraf yang memuat ide pokok, lalu cepat bergerak atau melompat ke bagian lain paragraf dan berhenti di paragraf yang sekiranya kita sudah menemukan ide pokok atau gagasan yang penting. Nah, detail penting dapat ditunjukkan oleh tipografi atau tanda-tanda rincian yang biasanya dengan mudah kita kenali. Skimming ini juga disebut sebagai review atau tinjauan balik. Terima kasih kepada Divria. Selanjutnya pemaparan materi oleh Dini Ardianti. Kepadanya dipersilakan. Teknik membaca scramble. Istilah scramble berasal dari bahasa Inggris yang berarti perebutan, pertarungan, perjuangan. Teknik scramble dipakai untuk jenis permainan anak-anak yang merupakan latihan pengembangan dan peningkatan wawasan pemikiran kosakata. Menurut Taylor, scramble merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa. Metode ini memberikan sedikit sentuhan permainan acak kata dengan harapan dapat menarik perhatian siswa. Metode pembelajaran scramble mengharuskan siswa menemukan konsep materi secara aktif, kreatif, efektif, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa, sehingga konsep dapat dengan mudah dipahami dan bertahan lama dalam struktur kognitif siswa. Adapun langkah-langkah metode scramble yaitu: pertama, guru menyiapkan sebuah wacana, kemudian keluarkan kalimat-kalimat yang terdapat dalam wacana tersebut ke dalam kartu-kartu kalimat. Kedua, guru membuat kartu soal beserta kartu jawaban yang diacak nomornya sesuai materi dengan bahan ajar teks yang telah dibagikan sebelumnya dan membagikan kartu soal tersebut. Ketiga, siswa dalam kelompok masing-masing mengerjakan soal dan mencari kartu soal untuk jawaban yang cocok. Sebelumnya jawaban telah diacak sedemikian rupa. Keempat, siswa diharuskan dapat menyusun kata jawaban yang telah tersedia dalam waktu yang ditentukan. Yang kelima, setelah selesai mengerjakan soal, hasil pekerjaan siswa dikumpulkan dan dilakukan pemeriksaan. Terima kasih kepada Teh Dini. Selanjutnya pemaparan materi oleh Fitri Damayanti. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai menghitung kecepatan efektif membaca. Mengukur tingkat kecepatan membaca dapat menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Tampuk Bolon, yaitu dengan membagi jumlah kata yang dapat dibaca pada waktu baca dalam menit yang ditempuh oleh siswa untuk menyelesaikan bacaannya. Misalnya jumlah kata yang dibaca sebanyak 750 kata dengan waktu baca yang ditempuh untuk menyelesaikan bacaan tersebut adalah selama 2 menit.
Kecepatan membaca 750 dibagi 2 menit sama dengan 375 kata per menit. Dengan rumus, kecepatan membaca sama dengan jumlah kata dibagi waktu yang ditempuh dalam menit. Sebagai pedoman untuk menghitung jumlah kata yang terdapat dalam bacaan, digunakan cara yang dikemukakan oleh Tampu Bolon sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kata yang terdapat satu baris penuh dari pinggir kiri ke pinggir kanan pada satu halaman bacaan, dengan catatan bahwa kata yang bersambung ke baris berikutnya dihitung pada baris yang kedua. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah baris yang terdapat pada halaman yang bersangkutan dari baris pertama sampai baris terakhir, dengan ketentuan bahwa baris yang kurang dari setengah baris dari panjang baris tidak termasuk hitungan baris. Kemudian yang ketiga, mengalihkan jumlah kata dengan jumlah baris yang terdapat dalam bacaan. Latihan membaca cepat merupakan pelatihan yang dibuat untuk memaksimalkan potensi baca seseorang dalam memahami sebuah bacaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fitri. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu materi mengenai tips membaca cepat. Tips membaca cepat tentunya harus dibiasakan dengan latihan terlebih dahulu. Jika sering-sering dilatih, maka siswa akan mulai terbiasa. Latihan tersebut bisa dilakukan saat anak memasuki tingkat kelas tinggi atau bisa juga dilakukan sejak anak masih belajar di kelas rendah atau biasa disebut dengan membaca permulaan. Latihan tersebut bisa dengan membaca buku cerita atau menggunakan media big book. Media-media tersebut sangat mudah diperoleh ataupun dibuat sendiri oleh guru. Dalam pembelajaran membaca ini, guru juga dianjurkan untuk menyediakan pembelajaran yang menarik agar dapat menimbulkan daya tarik dan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. Pemakaian media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat baru serta membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan, membaca cepat adalah membaca dengan kecepatan tinggi, hampir keseluruhan materi dibaca dalam waktu tertentu yang disertai dengan pemahaman isi 70%. Membaca cepat bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tanpa harus membaca secara menyeluruh dari isi bacaan. Sedangkan fungsi membaca cepat adalah bisa menghemat waktu, menemukan inti bacaan dengan singkat, dan menambah keefektifan kegiatan pembelajaran. Setidaknya terdapat 3 teknik dalam membaca cepat, yaitu yang pertama ada teknik membaca scanning, yang kedua teknik membaca skimming, dan yang ketiga teknik membaca scramble. Untuk mengetahui keefektifan membaca, kita bisa mengukur tingkat kecepatan membaca dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Tampu Bolon, yaitu dengan membagi jumlah kata yang dapat dibaca pada waktu baca dalam menit yang ditempuh oleh siswa untuk menyelesaikan bacaannya. Membaca cepat harus dibiasakan dengan latihan terlebih dahulu. Jika sering dilatih, maka siswa akan mulai terbiasa membaca dengan cepat. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 3 sudah selesai. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.